Audio Jungle. Untuk dapat memahami mengapa sebuah bangunan dibentuk sedemikian rupa, terlebih dahulu kita harus mengerti konsep energi. Beberapa monumen unik didesain secara khusus dengan alasan penyaluran energi atau channeling energy. Tetapi, semua bangunan itu tak akan berguna tanpa partisipasi kita dengan cara melakukan ritus tertentu di dalamnya. Ritus yang dapat dilakukan di sekitar, atau di dalam bangunan tersebut, akan menentukan tipe energi manakah yang akan disalurkan. Sebagaimana semua hal lain di muka bumi, bangunan pun bisa digunakan untuk tujuan positif atau negatif. Nah, bentuk bangunan apakah yang paling tepat atau sempurna untuk menyalurkan energi? 1. Bangunan berbentuk piramida, seperti piramida Giza. 2. Oktagon, seperti kubah sakra, dan berbagai tempat peribadatan lainnya. 3. Kubah, seperti masjid dan istana Kremlin di Rusia. Semua itu merupakan desain arsitektur yang paling kuat dan efisien dalam menyalurkan energi. Dengan pemahaman yang baik, kelompok tertentu mengerti benar tentang konsep tersebut. Hal itu terlihat jelas dari cara mereka membangun gedung atau monumen. Jika masjid, gereja, dan sinagog dibangun untuk membangkitkan energi positif, maka sebaliknya, bangunan yang dibangun oleh kelompok elit itu justru bertujuan untuk membangkitkan energi negatif atau dark energy. Pada hari akhir nanti, yang bakal terjadi adalah pertarungan energi. Mesias palsu alias Dajjal tidak bisa datang sampai energi di seluruh dunia berpusat pada satu titik tertentu. Keanehan yang terjadi di kota Dubai. Di lain tempat terdapat bangunan berpola garis atau strip yang bagian puncaknya terdapat bola. Terdapat pula bangunan tempat bersinggungannya pesawat terbang. Monumen yang dibentuk dari peleburan metal, bangunan bertanda X, bangunan dengan 3 buah piramida di bagian puncaknya. Dan tentu saja, Burj Al Dubai, pencakar langit tertinggi di dunia. Itulah mengapa kini kota Dubai hampir selalu diselimuti kabut. Dubai yang wilayahnya didominasi oleh gurun, kini justru diselimuti kabut. Tidak ada satupun ahli meteorologi yang dapat melihat apakah hubungannya. Kita mulai berpikir, apa yang akan terjadi jika di kota tersebut dibangun sebuah mahakarya yang dirancang secara unik. Perhatikan gambar bangunan berikut ini. Burj Al Dubai adalah menara tertinggi di dunia yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Bangunan ini mencapai ketinggian hingga 808 meter yang tentu saja melampaui CN Tower di Kanada yang hanya mencapai 553 meter. Bangunan tersebut akan menyerap energi dari sekitarnya. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang dapat mengabaikan tempat populer ini. Hanya makhluk hidup yang dapat menghasilkan energi yang akan terserap. Dan apa saja aktivitas yang akan kita lakukan di dalam bangunan tersebut, akan menjadi suatu faktor penentu tipe energi yang akan disalurkan, baik itu negatif maupun positif. Jika kita mencermati, maka kita akan tahu bahwa bangunan paling penting di muka bumi telah dibangun pada titik persilangan atau ley lines. Ley lines adalah penjajaran hipotesis atas garis geografi di beberapa tempat, seperti monumen kuno atau megalitikum. Istilah ley lines kali pertama digunakan pada tahun 1921 oleh arkeolog amatir Alfred Watkins, dalam bukunya, The Old Straight Track. Ley lines mengungkapkan titik energi strategis di muka bumi. Ketika bentuk-bentuk bangunan geometri suci atau secret geometri seperti di atas, ley lines, dan arsitektur diselaraskan, maka akan terbentuk sebuah stargate atau gerbang bintang, yang membuat pintu menuju dimensi lain saling bersinggungan dan terbuka. Stargate ini berjarak ribuan tahun cahaya dari bumi, tapi bisakah kita pulang kembali setelah melintasinya? Bintang David adalah lambang negara Israel, juga simbol garis persinggungan dunia atau intersection. Tetapi, dalam kasus Zionis, bintang itu menyimbolkan persinggungan kegelapan atau darkness. Obelis adalah bentuk lain yang paling jelas menggambarkan struktur negatif di masa kejayaan Firaun. Di zaman sekarang, dengan mudah kita dapat menemukan bentuk bangunan tersebut. Tidak hanya di Mesir, tetapi bangunan obelis juga terdapat di Brazil, Central Park, New York, Monumen Washington di ibu kota Amerika Serikat, dan Vatikan. Semua itu adalah bukti yang ditinggalkan oleh pengikut Lucifer, dan membuka jalan untuk Dajjal atau Antikristus. Masih banyak contoh yang biasa kita temukan selain dalam tayangan televisi. Carilah contoh lain di sekitar kita. Belum jelas? Mari buka lembar selanjutnya. Obelis merupakan bangunan tegak layaknya monumen yang digunakan pada zaman Mesir kuno sebagai tempat melakukan peribadatan. Itu biasanya dibuat dengan sebongkah batu. Bangunan tersebut berbentuk persegi, dan pada puncaknya terdapat piramida kecil. Di zaman Mesir kuno, monumen ini adalah tempat pemujaan dewa Ra atau dewa matahari. Kata obelis sendiri, sebenarnya diambil dari bahasa Yunani yang disebut oleh Herodotus karena dialah yang pertama kali mendeskripsikan monumen ini.
Banyak bangsa dunia yang terinspirasi oleh bangunan ini, salah satunya adalah Romawi kuno. Terdapat 29 obelis di dunia ini, diantaranya terdapat di Mesir, Perancis, Israel, Italia, Polandia, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Itulah tadi rahasia arsitektur di dunia. Audio Jungle.